Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah. Wa qala aydan rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'buduhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allahi firrakhai ya'rifka fi syiddati. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman yang artinya, sekiranya mereka beriman sebagaimana yang telah kalian semua imani. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sekiranya mereka itu beriman sebagaimana yang telah kalian imani, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang Allah pastikan mendapatkan petunjuk. Akan tetapi jika mereka itu berpaling dari keimanan kalian, maka sungguh benar-benar mereka itu telah mengadakan permusuhan denganmu, wahai Muhammad, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memenangkanmu. Al-Baqarah ayat yang ke-137. Allah subhanahu wa ta'ala juga telah berfirman yang artinya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengatur seluruh langit dan seluruh bumi, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang mengatur apa saja yang ada di antara keduanya. Maka sembahlah oleh kalian Dia Allah subhanahu wa ta'ala semata, dan tetaplah kalian meneguhkan pendirianmu bersadar di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah kalian wahai umat manusia mengetahui ada seorang pun makhluk yang sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang patut untuk diibadahi? Surah Maryam ayat yang ke-65. Surah Maryam ayat yang ke-65. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang artinya, kenalkanlah dirimu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di saat kamu dalam kondisi lapang, di saat kamu dalam kondisi senang, bahagia. Niscaya Dia Allah subhanahu wa ta'ala akan mengenalimu di saat kamu dalam kondisi sempit, sulit. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena pada pagi hari ini bertepatan dengan hari yang keempat bulan Safar
tahun 1448 Hijriah. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Di hari yang keempat dari bulan Safar ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyak nikmat. Setelah nikmat yang begitu besar, agung nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla, yaitu nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih diberikan nikmat berupa kehidupan, nikmat berupa waktu luang, nikmat berupa kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, karena begitu banyaknya, besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, Allah mengingatkan di surah yang ke-16, surah An-Nahl, di ayat yang ke-18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di surah yang ke-16, di ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian, wahai hambaku, mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian, kebaikan-kebaikan yang telah Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian, wahai hambaku, pasti tidak akan sanggup, mampu, bisa menghitungnya. Oleh karenanya Allah berwasiat kepada kita di surah Al-Baqarah di ayat yang ke-152, fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun, washkuruli wa la takfurun. Senantiasalah kalian, wahai hambaku, ingat kepadaku, pasti aku akan mengingat kalian semua, dan bersyukurlah kalian, wahai hamba-hambaku, atas nikmat-nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian, dan jangan sekali-kali kalian kufur terhadap nikmatku. Semoga dengan apa yang kita usahakan di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, dan kelak pada hari kiamat masing-masing kita Allah halalkan untuk mendapatkan surganya, dan Allah jauhkan, Allah selamatkan dari siksa nerakanya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, amal ibadah yang diterima. Ya Allah, ya Rabb, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan kami berlindung kepadamu, ya Allah, ya Rabb, dari doa-doa yang tidak Engkau kabulkan. Amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Tauhid, di mana di dalam kitab tersebut penulis menyampaikan kepada kita bab demi bab, di mana seharusnya seorang muslim muslimah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan benar, dan meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan. Pada pagi hari ini insya Allah kita akan masuk ke pembahasan yang ke-8, yaitu bab tentang ruqyah dan tamimah.
bab tentang apa? Ruqyah dan bab tentang tamimah. Di mana bab sebelumnya penulis rahimahullahu taala yang menjelaskan kepada kita tentang bentuk kesyirikan, bentuk seorang hamba itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ketika ia memakai gelang, memakai benang dan yang semisalnya sebagai maksud tujuan untuk mengusir atau untuk menangkal mara bahaya. Lalu beliau rahimahullahu taala melanjutkan di bab yang ke-8, yaitu tentang apa? Ruqyah, tentang apa? Tamimah. Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala yang di dalam kitab Sahih Bukhari dan juga apa? Sahih Muslim dari Abu Bashir radhiyallahu an, bahwa dia pernah bersama Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu perjalanan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menginformasikan apa isi informasi yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada utusan tersebut, dan agar utusan tersebut menyampaikan kepada umat manusia agar mereka semua selamat di dunia dan selamat apa? Fil akhirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alla yabqayanna fi raqabatin ba'irin qilada min watarin aw kiladatan illa quti'at. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak terdapat lagi di leher-leher onta kalung yang terbuat dari tali busur panah, agar tidak terdapat lagi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tali yang dikalungkan pada onta-onta yang terbuat dari apa? Tali busur panah, dan atau kalung apapun, kecuali semua itu wajib untuk diputuskan. Orang-orang Arab jahiliyah tempo dulu, ma'asyiral muslimin, memiliki keyakinan agar binatang ternaknya itu selamat dari mara bahaya, maka mereka meyakini dengan mempergunakan benda-benda tertentu kepada apa? Binatang ternaknya, maka binatang ternaknya itu akan terbebas dari apa? Penyakit, akan terbebas dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh pemiliknya. Termasuk mereka berkeyakinan bahwa ketika kalung-kalung tertentu dipergunakan pada anak-anak mereka, digantungkan pada apa? Keluarganya, dipakaikan pada keluarganya, maka anak-anaknya dan anggota keluarganya itu akan terbebas dari apa? Keburukan. Jelas hal yang demikian adalah di antara bentuk menyandarkan sesuatu bukan kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan sesuatu yang itu tidak sanggup diberikan oleh apa? Makhluk kepada sesamanya, yang itu sesungguhnya adalah mutlak hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada utusannya agar memutuskan semua kalung-kalung yang dikalungkan pada apa? Binatang-binatang ternaknya, termasuk apa? Anggota keluarganya. Ini jelas maksud dan tujuan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membebaskan kaum muslimin, agar mereka terbebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Di antara bentuk kesyirikan menyekutukan Allah Azza wa Jalla adalah menyandarkan keselamatan kepada sesuatu yang kalau kita bakar, kalau kita putus, kalau kita rusak,
itu sesuatu, maka sesuatu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Maka di setiap rakaat salat kita selalu membaca surah Al-Fatihah di ayat yang kelima. Apa bunyinya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah ya Rabb kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah ya Rabb kami mengharapkan, memohon pertolongan. Ya, kalau kita sudah mengikrarkan minimal dalam sehari semalam 17 kali, hanya kepadamu lah ya Rabb kami beribadah, hanya kepadamu lah ya Rabb kami memohon pertolongan, maka jangan pernah kita diantaranya menyandarkan harapan-harapan kita kepada selain Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita di dalam hadisnya yang sahih, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kamu memohon pertolongan terhadap semua macam urusanmu di dunia ini, termasuk urusanmu nanti fil akhirah, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada makhluk. Dan praktek generasi yang terbaik dari umat ini, ma'asyiral muslimin, itu benar-benar apa? Sesuai dengan firman Allah dan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan generasi yang terbaik dari umat ini jika makannya itu apa? Rasa kurang asin, kurang nikmat. Sebelum mereka ridwanullah alaihim ajma'in mencari garam untuk menambah rasa nikmat makanan yang mereka apa? Nikmati, mereka berdoa terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka para sahabat meminta terlebih dahulu kepada Allah Azza wa Jalla. Baru mereka berusaha untuk apa? Mendapatkan apa tadi? Sesuatu yang bisa menambah kelezatan apa? Makanan yang dia makan. Begitu pula ketika tali sendal mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in ini putus, lepas. Sebelum mereka para sahabat ini mencari tali untuk mengikat kembali sendal yang putus itu, apa yang mereka lakukan? Mereka juga berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar para sahabat itu memiliki keimanan yang baik, yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Maka tadi di awal muqaddimah saya sebutkan surah Al-Baqarah 130 berapa tadi? 7. Sekiranya mereka itu beriman sebagaimana yang telah kalian imani, maka sungguh mereka itulah orang-orang yang Allah siapkan petunjuk. Di antaranya Allah permudah mereka, Allah jamin mereka masuk ke dalam surga, dan Allah jauhkan mereka dari api neraka. Tapi apa yang terjadi? Kebanyakan umat manusia, wahai saudaraku, mereka membuat tandingan sekutu bagi Allah. Mereka meninggalkan mentauhidkan Allah. Mereka ketika mendapati sesuatu di dalam kehidupannya di dunia ini, bukan justru kembali kepada Allah untuk mengamalkan ayat yang biasa ia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi justru ia datang kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita di surah Al-Baqarah di ayat 186 dan di surah Ghafir ayat yang ke-60. Surah Al-Baqarah ayat 186, di bagian ayat itu Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qaribun. Ya, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka jawab, sampaikan kepada mereka yang bertanya kepadamu tentang aku, kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya aku amatlah sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 186 ini, aku akan menjawab, mengabulkan doa-doa hambaku jika mereka benar-benar mau apa? Berdoa.
Ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka mau menjawab semua seruanku, panggilanku, mau mengamalkan perintah syariat ajaranku, dan hendaklah mereka mau beriman kepadaku. Itu nasihat yang Allah sampaikan kepada kita. Surat apa tadi? Al-Baqarah 186. Bahwa Allah menjanjikan setiap kita berdoa kepadanya dengan baik, dengan benar, Allah menjanjikan pasti akan Allah kabulkan. Maka dengan kabar gembira ini, apapun permasalahan yang kita dapati di dalam kehidupan kita, jangan kita adukan kepada makhluk. Karena sesungguhnya makhluk itu dhaif, karena sesungguhnya makhluk itu fakir. Aturkan urusanmu kepada Al-Ghaniyul Hamid, Al-Qawiyul Matin, Ar-Razzaqul Wahhab, Ar-Rahmanur Rahim, Allahu Rabbul Alamin. Allah menjanjikan apa tadi? Mujibu da'watad da'i idza da'an. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjawab doanya hamba-hambanya jika hamba-hambanya itu mau benar-benar berdoa. Sebagian mufassir mengatakan yang dimaksud apa? Mereka mau benar-benar berdoa, yaitu apa? Ya, permintaan yang ia minta, yang ia tuju dari permintaan dia itu hanya Allah semata. Ia hilangkan, ia jauhkan dari hatinya dan pikirannya itu apa? Unsur makhluk. Benar-benar ia mengikhlaskan doanya hanya lillahi rabbil alamin la syarikalah. Karena Allah menyebutkan masih di ayat 186 tadi, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi. Mereka wajib untuk memenuhi panggilanku, menjalankan syariat ajaranku dengan baik dan benar, dan mereka wajib yakin, percaya, iman kepadaku. Ya, ketika dua ketetapan ini telah dijalankan oleh setiap hamba, maka yakinlah Allah Azza wa Jalla tidak akan mungkin menolak permintaan hamba-hambanya. Di surah yang ke-40, surah Ghafir atau surah Al-Mu'min, di ayat yang ke-60, Allah juga mengingatkan kepada kita, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu telah berpesan kepada kalian. Apa isi pesan yang Allah sampaikan di surah 40 di ayat yang ke-60 ini? Ud'uni, ud'uni, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian wahai hamba, berdoalah kalian wahai hamba, mintalah kalian wahai hamba kepadaku, pasti aku akan menjawab, memberikan, memenuhi apa yang kalian minta. Itu janji yang Allah sampaikan. Jadi setelah tadi disampaikan Al-Baqarah 186, kemudian apa tadi? Ghafir ayat yang ke-60, kita harus lebih yakin. Kita tidak boleh, ya kan, mengharapkan sesuatu kebaikan di dunia, lebih-lebih kebaikan untuk kehidupan kita fil akhirah kepada makhluk, kepada selain Allah. Karena makhluk itu lemah, karena makhluk itu fakir, sedangkan Allah Al-Ghaniyul Hamid, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah itu adalah Al-Wahhabur Razzaq, zat yang maha memberi dan zat yang memberikan rizki kepada hamba-hambanya. Allah itu Ar-Rahmanur Rahim, zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Mengapa kita tidak meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan mengamalkan nasihat yang tadi Allah sampaikan, falyastajibu li wal yu'minu bi. Hendaklah mereka mau menjawab semua perintahku, panggilanku, dan mereka mau yakin beriman kepadaku dengan baik dan benar. Maka dari sini, wahai saudaraku dan saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla, wajib kita mengembalikan harapan kita, permintaan kita, permohonan pertolongan kita, segala urusan kita hanya kepada Zat yang mengatur seluruh alam semesta ini. Siapa dia? Allahu Rabbul Alamin. Lihat tadi penjelasan yang saya sampaikan, praktek para sahabat, ya kan? Makanannya kurang apa tadi? Nikmat.
sebelum mencari apa sesuatu untuk menambah kenikmatan makanannya, berdoa dulu. Ya, bukan kok petentang, oh saya sanggup kok, ini mah gampang, ini mudah. Lah, berdoa dulu mereka. Sehingga wajar mereka itu mubasyirina bil jannah. Manusia-manusia yang Allah berikan kabar gembira mendapatkan apa? Surga. Maka kembali kepada bab yang disampaikan tadi, bahwasanya Rasulullah SAW wanti-wanti berpesan kepada utusannya, jangan kamu biarkan kalung-kalung yang apa ya menggantung pada unta-unta mereka. Jangan kamu biarkan pula, wahai utusanku, semua benda-benda yang digantungkan pada binatang ataupun apa manusia yang mereka berkeyakinan dengan itu akan mendapatkan kebaikan dan dengan itu akan jauh dari apa keburukan. Ini menunjukkan apa? Sikap bara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sikap apa? Melawan, memusuhi segala macam jenis bentuk kesyirikan. Dan itu adalah diantara penjabaran kalimat La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi, untuk disembah dengan baik dan benar, illallahu, kecuali hanya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah menyampaikan agar apa? Putus semuanya itu, ya kan? Dan kalau kita menjalankan ibadah apa? Umrah, ibadah haji, Masya Allah, negeri yang katanya apa? Ya, disematkan padanya negeri Wahabi, di mana? Di mana? Nah, Makkah, Madinah, ya, atau Arab Saudi secara apa? Umum. Ketika ada orang yang didapati memakai gelang, memakai kalung, sesuatu yang itu nggak lazim, nah langsung pihak apa? Askar mengingatkan, lepas, ya kan? Suruh lepas. Karena apa? Ini adalah kesyirikan. Ya, ada kalung, ada anak digelangin dengan gelang yang itu bukan perhiasan. Nah, langsung disamperin, diingatkan, suruh lepas, suruh membuang, ya kan? Maksudnya apa? Jangan sampai ibadah muliamu, baik umrohmu ataupun hajimu, ya, dirusak dengan apa? Kesyirikan, memakai gelang-gelang tertentu, kalung-kalung tertentu, ya kan? Dengan maksud tujuan apa tadi? Mendatangkan manfaat dan menolak apa? Madharat. Maka saya ingatkan kepada jamaah Masjid Al-Huda, ya, dan yang hadir, ya, ayo, ya, masih banyak kita dapati, ya, kaum muslimin yang ia memakai kalung ini, memakai gelang itu dengan maksud apa? Biar sehat, katanya. Biar apa? Sehat, ya kan? Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan kita sehat? Sudahkah kita dapati penelitian secara ilmiah bahwa benda-benda itu memang benar-benar apa? Bisa menyehatkan. Kalaulah benar-benar bisa menyehatkan, haram kita meyakini dengan sebab benda yang kita pakai itu kita sehat. Allah yang menyehatkan, Allah yang mengatur semua, Allah yang menjadikan kita sehat, Allah yang menjadikan kita sakit. Terang ya? Jadi jangan, kalaulah itu perhiasan bagi seorang wanita, silahkan. Kalaulah itu apa? Yang penunjuk waktu bagi laki-laki, silakan. Tapi kalau benda-benda yang nyeleneh, benda-benda yang aneh, laki-laki kok pakai kalung, ya kan? Oh, tujuannya untuk gaya, wes. Kalau untuk gaya, ingat Islam mengatakan nggak boleh tasabbuh terhadap wanita, betul nggak? Oh, untuk kesehatan, loh, kesehatan itu dengan apa? Zikir marang Allah, betul tidak? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian berdoa, ya kan, dengan baik dan benar, dan berusaha menjaga pola hidupnya, diantaranya dengan olahraga. Itu pun hanya usaha. Banyak orang yang olahraganya stop markotopnya, mati juga, sakit juga dia, betul nggak? Menunjukkan bahwasanya usaha dia itu bukan apa? Satu-satunya faktor sebab orang itu sehat. Tetap Allah yang menjadikan orang itu sehat, orang itu sakit. Terang ya? Jangan kita terus apa? Oh, biar anaknya ini nggak sering sawanan, tahu sawanan? Sakit-sakitan, ya kan? Wah, dikasih apa? Kalung, ya. Kemudian apa? Kalung itu ada gambelnya, ada apa? Liontinnya. Isinya itu apa? Wah, coretan
Yes, pokoknya nggak jelas lah gitu ya, dilipat-lipat, diplastikin ya kan, kemudian dijahit, kemudian apa luarnya apa dikasih apa kain warna ini dan seterusnya, baru dikalungkan. Kalau dia masih tetap meyakini itu benda bisa menjadikan si bocah itu apa sehat, terbebas dari penyakit sampai meninggal dunia, itu masih diyakini, maka sungguh dia orang yang telah menyekutukan siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang ancaman Allah sebutkan di surah An-Nisa ayat yang ke-48, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-40 berapa tadi? 8 surah An-Nisa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa berupa apa? Menyekutukan Allah. Apa di antara apa bentuk seseorang itu menyekutukan Allah? Ia menggantungkan kalung-kalung tertentu, gelang-gelang tertentu, benda-benda tertentu kepada dirinya, kepada pasangannya, kepada anaknya, kepada binatang ternaknya, bahkan di tempat-tempat apa usahanya, termasuk di rumah-rumahnya. Kalau itu tidak segera ia apa hilangkan, bertaubat dengan taubatan nasuha, kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, siap-siap surah yang keempat ayat yang ke-40 berapa tadi? 8. Allah tidak akan mengampuni apa? Dosa kesyirikan. Kalau Allah sudah dia mengampuni dosa kesyirikan, balasannya bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan bagi orang itu adalah neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan mereka seburuk-buruknya apa? Makhluk. Surah yang ke-90 berapa? 8. Surah Al-Bayyinah. Surah yang ke-90 berapa? 8. Surah Al-Bayyinah di ayat yang ke-6. Ayat yang keberapa? Ayat yang ke-6. Ayat yang sudah kita hafalkan. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab Yahudi Nasrani wal musyrikin, dan pelaku kesyirikan, wal musyrikin, dan orang-orang musyrikin yang menyekutukan Allah sampaikan di ayat yang ke-6, fi nari jahannam, tempatnya tidak lain adalah neraka jahannam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah makhluk yang paling jahat, paling buruk. Allah yang menyampaikan. Maka kalau kita dulu pernah ini pernah itu, halas, taubat sekarang, ya kan? Taubat. Sudah banyak nasihat-nasihat tentang perintah untuk apa? Meninggalkan kesyirikan, perintah untuk mentauhidkan Allah. Apa yang mendasari kita tidak mau bertaubat? Nunggu kematian gitu, pas lagi mati baru apa? Teriak-teriak Rabbirji'un, teriak-teriak akhartani, ya Allah kembalikan aku hidup, akhartani, ya Allah tunda kematianku. Apakah apa? Seperti itu baru sadar ketika kematian menghampiri apa? Hambanya. Maka nasihat-nasihat yang disampaikan oleh apa? Ya, mereka-mereka yang selalu menyampaikan untuk kembali kepada Islam yang murni, Islam yang Rasulullah ajarkan, Islam yang dipraktekkan oleh para sahabat. Ayo, ingatkan kepada orang-orang terkasih kita, kerabat kita. Kita namu ke rumahnya, ternyata apa? Di atas pintunya kok ada tapal kuda, ada raja-raja dan seterusnya. Sampaikan, apa ini? Betul nggak? Mungkin bertamu ke omnya, ke bibinya, ke sepupunya, ya kan? Ada sesuatu yang aneh, nasihatkan, apa itu? Buang, hilangkan. Sudah barang tentu dengan cara-cara yang baik, sampaikan, om, itu apa itu yang digantungkan di atas pintu? Kok ada apa? Padi beberapa tangkai, kemudian ada tulisan-tulisan, apa itu om? Nggak jelas itu, ya kan? Sampaikan, nasihatkan. Kita yang sudah ngaji tentang akidah, tentang tauhid, kita nggak boleh cicing, kita nggak boleh diem. Takut kita dikatakan apa oleh Rasulullah, setan-setan yang bisu.
Apa maknanya setan yang bisu itu? Orang yang sudah mengerti kebenaran, orang yang sudah memiliki ilmu pengetahuan telah sampai kepadanya, lalu ada orang lain yang melakukan kesalahan dan dia diam 1000 bahasa. Dialah yang dikatakan syaitan bisu. Nah, kita tidak mau dong, ya kan, dikatakan syaitan dan bisu pula itu. Udah setan itu jelek, bisu juga aib. Makanya kita diperintahkan di surah Ali Imran di ayat 104, 110. Surah Ali Imran di ayat yang ke-104 dan 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Harus ada dari kalangan kalian, wahai hambaku, kata Allah, orang-orang yang menyeru kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, mencegah dari kemungkaran. Surah apa tadi? Ali Imran 104. Di 110-nya masih di surah yang sama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ayat berapa tadi? 110 surah Ali Imran. Kalian itu adalah umat yang terbaik, kata Allah. Kalian itu adalah umat yang terbaik, kata Allah, yang pernah Allah hadirkan di tengah-tengah umat manusia. Mengapa? Karena kalian mau mengajak kepada yang ma'ruf, mentauhidkan Allah, kembali kepada sunnah, kembali taat kepada Allah, kembali bertaubat, beristighfar, dan kalian mau mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran, memperingatkan orang lain dari bahaya kesyirikan, bahaya kekufuran, memperingatkan orang lain dari melakukan kebid'ahan, dosa dan kemaksiatan, dan menyampaikan kebenaran. Itu memang resikonya besar, wahai saudaraku saudariku. Lihat para nabi dan para rasul, ada yang dibunuh oleh kaumnya sendiri, ada yang sama sekali tidak memiliki seorang pun pengikut, ada yang pengikutnya hanya 1 ataupun 2, ada yang pengikutnya hanya beberapa, ya kan? Maka Rasulullah SAW mengingatkan balighu anni walau ayah falyuballighu syahidu 'alal ghaib. Sampaikan apa yang telah kamu dengar, dapatkan dariku, meskipun hanya 1 ayat. Ya kan? Hendaklah kalian yang hadir di majelisku, kata Rasulullah, menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ulama-ulama bijak mengatakan kulil haq walau kana mur. Katakan hak itu hak, meskipun pahit rasanya. Jadi kita mengaku sebagai seorang muslim, umat Rasul SAW, kita harus menjalankan konsekuensi menjadi umat beliau, menjadi hamba Allah. Apa itu? Mau amar ma'ruf nahi munkar. Setuju? Tapi dengan cara-cara yang baik dan benar, sesuai yang diajarkan oleh kekasih kita dan yang dipraktekkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nggak boleh sakar PDW. Contoh misalnya di lingkungan RW 11 ini, kemudian ternyata maaf nih, naudzubillah min dzalik, ya, ada tempat yang digunakan untuk ya, perzinaan, dosa dan kemaksiatan. Jangan kok terus kita bakar, ya kan, terus mengucap Allahu Akbar, bakar. Nggak boleh. Dengan cara yang arif bijak sana, samperin untuk RT-nya, samperin baik-baik RW-nya, ya, samperin, ajak diskusi baik-baik lurahnya, samperin baik-baik camatnya, wali kotanya, gubernurnya. Betul nggak? Ini kok di lingkungan kami ada tempat seperti ini, ngapunten Pak, betul nggak? Kami khawatir kami tertimpa azab secara merata. Tolong, karena Bapak nggak ada wewenang, betul? Siapa tadi yang paling bawah? RT, naik RW, lalu lurah, camat, wali kota, betul nggak? Sampaikan baik-baik. Jangan kok main bakar, main menghancurkan, teriak-teriak, ya kan? Nggak boleh. Itu tidak beretika. Di dalam mengingkari kemungkaran harus dengan cara yang ma'ruf. Setuju nggih? Ya, termasuk kepada orang-orang terkasih kita. Seperti tadi,
ya kita dapati mungkin keponakan kita, cucu kita, sama orang tuanya apa, dipakein gelang. Kita tanya ke orang tuanya, nah itu apa yang kamu pakaikan ke putrimu? Itu Pak dari orang pinter. Dari apa? Orang pinter. Maksudnya itu dari Pak Dukun sana. Loh emangnya kenapa anakmu? Iya katanya itu sakit-sakitan, nggak mau makan, kalau malam suka nangis. Setelah dipakein apa gelang dari si anu, alhamdulillah Pak, ternyata apa mangani lap-lep, tidurnya apa ankles, tenang, sehat sekarang. Seketika itu pula sampean menasihatkan, ning punten bapak pamit ambilkan gunting. Punya nggak kamu gunting? Oh ada Pak. Udah, bismillah. Nanti sampai luar bakar. Kesialan. Kalau kita membiarkan, kita punya power, kita punya apa, wewenang, kemudian apa, kesyirikan itu apa, ada di tengah-tengah orang terkasih kita. Wah, itu menjadi sebab bencana di dunia, lebih-lebih nanti fil akhirat. Kemudian di dalam hadis berikutnya, Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an pernah mengatakan, aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwala syirkun. Ya, kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya ruqyah, sesungguhnya tamimah, dan sesungguhnya tiwalah adalah kesyirikan. Yang dimaksud kesyirikan ruqyah, tamimah, tiwalah, ruqyah di sini adalah ruqyah yang tidak syar'i. Dikatakan ruqyah yang tidak syar'i itu tidak mengacu kepada apa tata cara ruqyah syariat Islam. Ini umat kami ngasih jampi-jampi tapi nggak jelas bacaannya. Tinggal apa ini? Kesyirikan itu. Apa yang mau contoh? Apa ya? Kesyirikan ini. Ruqyah yang dibenarkan di dalam Islam itu jelas. Ayat-ayat dari Al-Quran. Ya kan, zikir wirid yang Rasulullah ajarkan jelas, itu terdengar jelas, bacaannya juga jelas, dibaca oleh orang yang jelas akidahnya, ibadahnya, adab dan akhlaknya. Kalau kagak jelas, tinggalkan. Lawang yang jelas-jelas saja, kalau kita sakit nih, kemudian dikit-dikit, tolong dong ruqyah saya, itu aja kagak boleh. Ya ruqyah diri sendiri, kalau masih apa sanggup, ruqyah mandiri. Terang ya. Kalau itu apa memang benar bacaan yang dibaca itu adalah berdasarkan apa ayat dan hadis Rasulullah SAW. Kalau kita sedikit-sedikit minta ruqyah, dikit-dikit minta ruqyah, di bab sebelumnya, di antara 70.000 golongan umat manusia yang kelak akan masuk surga bi ghairi hisab wala adab, siapa di antaranya? Wala yastarqun, wala yatatayyarun, wala yaktawun, wa ala rabbihim yatawakkalun, yaitu orang yang tidak dikit-dikit minta diruqyah. Ya, nggak boleh dikit-dikit minta diruqyah. Misalnya apa? Saya itu kalau malam kok nggak bisa tidur ya, tolong dong Pak Ustadz ruqyah saya. Nggak boleh. Ajarkan kepada orang itu, bapak atau ibu tolong ruqyah mandiri ya, ajarkan caranya seperti ini, seperti ini, atau kita apa? Ya, berikan buku. Betul nggak? Ini ada buku ya, dimana isinya berisikan apa? Cara ruqyah mandiri. Sampaikan. Jangan kok apa? Justru membuka apa? Peluang untuk apa? Menerima ruqyah. Termasuk usaha yang tidak diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala alam. Ajarkan kepadanya. Selagi dia masih sanggup, tolong ya Pak ya ruqyah mandiri. Ya, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak taubat, ya kan, bersihkan ya diri kita dari kesyirikan, dari apa dosa dan kemaksiatan. Seperti itu sampaikan. Jangan udah ya Pak Bu diam biar saya bacain ruqyah, ini nggak boleh. Karena 70.000 manusia yang nanti akan masuk ke dalam surga dengan tanpa hisab, tanpa adab. Siapa di antaranya? Orang yang tidak dikit-dikit minta di ruqyah. Orang yang tidak berobat dengan cara apa? Kayak
besi yang dipanaskan, ya, jadi besi dipanaskan, kemudian misalnya sakit sini ditembak. Walayat tahu, ini termasuk pengobatan yang apa? Dilarang di dalam Islam. Kemudian yang ketiga apa? Walayat tatayyarun, orang yang tidak tatayur, menganggap sial karena burung ataupun binatang tertentu. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa bertawakal hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ruqyah yang tidak dikembalikan kepada syariat agama Islam, baik caranya ataupun mempraktekannya, maka itu masuk ke dalam kesyirikan. Atau istilah lain apa? Jampi. Ya, ya. Ini katanya apa? Minta air. Nanti apa itu? Ditiup nggak jelas. Kemudian diulen. Dah 50 juta. Ada nggak model kayak gitu? Haji ada nggak gitu? Ini mah bisnis kotor itu, betul nggak? Nggak tahu ludahnya atau dibaca apa. Orang itu meruqyah itu jelas bacaannya, dan orang yang membacakan itu jelas akidahnya, jelas ibadahnya, jelas adabnya. Ini maaf pisan, ahlul hisab yang suka apa? Joget-joget, yang suka apa? Nyanyi, suruh ngasih apa? Musibah buat ini. Ada nggak model seperti itu? Merokok jelas-jelas nomor salah, betul nggak? Kemudian suruh apa? Dimintai air ruqyah. Musibah buat itu. Yang ngeruqyah bermasalah, yang minta juga bermasalah. Mau-maunya dibodoh-bodohin. Apa kata? Dah 50 juta aja. Ya, air seorganik atau mengapa tidak kita apa? Ruqyah sendiri dengan apa? Cara-cara yang dibenarkan. Jelas ya? Kemudian termasuk kesyirikan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'ud adalah apa? At-tama'imah. Apa itu tamimah? Tolong diperhatikan baik-baik. Yang di situ disebutkan sesuatu yang dikalungkan di leher apa? Anak-anak, ya, ataupun apa? Ya, untuk menangkal atau apa? Menolak apa? Ya, ain, pengaruh penyakit mata. Jadi tamaim yaitu sesuatu yang dikalungkan, sesuatu yang dia apa? Pakaikan, digantungkan kepada anak-anaknya dengan maksud tujuannya adalah apa? Agar tidak terkena penyakit apa? Ain. Ya. Oh, ganteng banget putumu. Wah, ayu banget putumu. Hati-hati itu. Makanya kita sebagai seorang apa? Muslim, jangan seperti itu. Ketika mendapati anak, Masya Allah baik, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Semoga jadi anak yang soleh-soleha. Jangan awam, ganteng teman, wahyu teman. Kalau Allah menghendaki itu kena air, sawan panas dia itu bocah itu. Jelas nih? Nah, orang-orang itu memakaikan tamaim, mengalungkan kepada anak-anaknya baik di lehernya ataupun di tangannya, tujuannya apa? Agar menolak apa? Al-ain. Apa tadi? Penyakit akibat pandangan mata. Nah, ini tolong ya, waspadai. Maka mengapa Rasulullah menganjurkan kita setiap pagi dan petang, setiap aktivitas kita itu apa? Harus berzikir marang Allah. Di antaranya ya, ajarkan kepada anak-anak kita agar mereka terbebas dari apa? Pengaruh jahat ain. Ya kan? Maka agar kita tidak terkena ain, jangan suka apa? Masang foto di medsosnya. Hati-hati, itu sampaikan. Nggak usah. Kampungan gitu. Nggak usah. Takut nanti ada orang takjub kemudian dengan sebab foto itu. Kalau Allah mengizinkan, wah repot itu. Jadi nggak usah. Ini anaknya, ya kan, istrinya, aktivitasnya itu bahaya. Bisa menjadi wasilah sampainya kepada kita apa? Ain-ain yang hasad. Sebab apa? Pandangan mata yang hasad, iri dengki. Ya kalau lah punya medsos, ya kan. Isi hal-hal yang positif, nasihat, ya, mungkin mengedukasi dan seterusnya, bukan untuk memamerkan apa, ya, kecantikan pasangannya, ya, kecantikan anaknya dan seterusnya. Ini bahaya dan itu menjadi wasilah yang paling mujarab untuk apa? Terkenanya penyakit
ain. Ya kan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya apa? Jampi-jampi, sesungguhnya kalung-kalung, benda-benda yang digantungkan di leher, di tangan anak-anak kalian, dengan maksud untuk apa tadi? Menolak ain ataupun menolak penyakit. Termasuk yang terakhir adalah apa? Ya, yaitu apa? Tiwalah. Disebutkan, yaitu ya sesuatu yang disebut pula ya jimat. Jadi tiwalah itu adalah apa? Jimat. Bisa berupa apa? Batu akiknya. Bisa berubah apa? Mungkin ya bambu petoknya. Tahu bambu petok? Iya. Apa-apa itu, Pak? Enggak apa-apa. Pernah saya itu ngobrol di kereta gitu bersama seseorang menuju perjalanan ke daerah Jawa gitu. Nah, dia suka pegang gini ya, karena satu kursi gitu ya, maksudnya satu deretan kita ngobrol gitu. Apa ternyata apa? Bambunya dengan model nggak lumrah gitu loh. Kalau bambu kan biasanya ruas-ruasnya itu, nah ini nggak ketemu. Oh, saya tanya itu apa, Pak? Bambu petuk katanya gitu. Maksudnya ketemu antara ruas satu dengan ruas yang lain gitu. Ini nyatu. Saya tanya, agak kepo gitu. Untuk apa itu? Untuk ini. Kalau nanti dicelup ke air katanya gitu ya kan. Kemudian airnya itu diminum, itu bisa semacam-macam lah. Subhanallah. Mendapatkan ini katanya itu harus apa? Ya, semedi atau iktikaf berhari-hari. Ya kan? Dipegang aja ya. Ditempelin ke dadanya, kemana-mana dibawa, bahkan sering dipoleh sampai licin gitu. Inilah yang dimaksud dengan apa? Tiwala, jimat-jimat, atau berbentuk apa? Misalnya ikat pinggang, kemudian di ikat pinggang itu apa? Diisi tulisan-tulisan dan seterusnya. Disebutkan bahwasanya apa? Ruqyah, jampi-jampi yang tidak berdasar dari apa? Syariat Islam. Kemudian apa tadi? Ya, tamaim. Kemudian apa tadi? Tiwala, yaitu apa? Jimat-jimat. Itu semua adalah kesyirikan yang wajib untuk kita jauhi, untuk kita tinggalkan. Ya. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan hal ini kepada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu agar kaum muslimin ini ya tidak apa? Memiliki keyakinan sedikit pun tentang apa? Hal-hal yang jelas-jelas itu kesyirikan. Coba deh datangkan kepada saya, mana katanya ada jimat ini, ada jimat itu dan seterusnya. Katanya bisa ini, bisa itu, terbang dan seterusnya. Coba. Kan saya hancurkan. Hancur. Kalau itu berupa apa? Logam bakar aja. Kita buat gepeng, kita buat bulat, kita buat bengkok. Nah, dia nggak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Tapi kebanyakan kaum muslimin masih memiliki keyakinan klenik, tahayul, khurafat. Ya kan? Maka dakwah seperti ini harus terus disampaikan, apapun akibatnya. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan kaum muslimin, termasuk bangsa negara yang kita cintai ini. Bangsa kita sampai detik ini seperti ini. Betul nggak? Kok ada gitu emas palsu, dolar apa palsu, kok disimpan di berangkas? Yang bener aja. Betul nggak? Di antara sebabnya kita ini mau dikibulin terus karena apa? Banyaknya kesyirikan. Halo, kemarin itu loh 70 berapa kilo? 4. Itu kan katanya apa? Emas palsu. Ya, dolar tumbuk-tumbukan itu katanya apa? Mau manggil apa? FBI atau apa? Mengecek keasliannya. Orang gila apa? Nyimpen sesuatu yang palsu di berangkas yang sangat apa? Besar. Halo. Mengapa bangsa negeri ini terjadi hal-hal yang apa? Tidak kita inginkan. Karena kesyirikan masih dipelihara, bahkan dijadikan sebagai pendapatan daerah. Maka ada istilah itu apa? Wisata religi. Ngapain itu? Semedi di situ, cari pesugihan di situ, nanti parkirnya sekian, betul nggak? Masuk ke pendapatan. Bukan justru dihanguskan itu kesyirikan. Maka mengapa dakwah salaf, dakwah sunnah adalah dakwah yang mengajak untuk kembali mentauhidkan Allah dan memerangi segala macam bentuk kesyirikan.
Karena apa? Kita cinta, kita sayang terhadap apa? Negeri ini, bangsa ini. Karena ketika negeri ini masih terus-terusan apa? Kesyirikan merajalela, dosa kemaksiatan masih diberikan apa? Ruang. Tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nggak usah berharap deh. Walaupun kata orang ini negeri apa? Seperti Zamrud, katulis, tiwa, tongkat, jadi, nah akan tetap kiri. Betul nggak? Kata siapa? Siapa? Kus? Siapa? Yes, pokoknya itulah gitu ya kan. Ya katanya negeri ini apa? Zamrud, katulis, tiwang, tongkat, sama batu dilempar aja jadi apa? Tanduran. Betul nggak? Dan memang kaya negeri ini. Buktinya apa? Dikorupsi 300 sekian triliun. Ah, kita masih tetap bisa makan tuh. Betul nggak? Yang nyolong itu nggak ukur-ukuran gitu. Yang nyuri itu loh. Ya, kaya. Kenapa? Banyak orang miskin, banyak orang yang hesek mah cari pekerjaan, banyak orang yang apa? Aduh, susah menjalani hidup. Karena apa? Bangsa ini masih memberikan ruang seluas-luasnya terhadap kesyirikan, terhadap kekufuran. Maka kita mengharapkan dakwah tauhid ini terus dan terus apa? Berjalan. Apapun yang akan terjadi. Karena itulah dakwah para nabi dan para rasul. Ani'budullah wajtanibut tauhid. Di antaranya apa tadi? Ya, bahwasanya ruqyah, bahwasanya tamimah, bahwasanya tiwala, bahwasanya apa tadi itu? Ya, jampi-jampi. Bahwasanya apa tadi? Ya, jimat-jimat, termasuk hal-hal yang digantungkan pada anak, keluarga ataupun binatang ataupun apa. Itu kesyirikan yang harus kita jauhi, yang harus kita tinggalkan. Ya, maka kalau bapak ibu punya teman kok agak aneh apa obrolannya, nasihatkan. Itu nggak boleh. Maka candaan saya di pertemuan sebelumnya, ada si fulan gantungin sesuatu, dikalungin. Saya iseng, saya pengen minjem. Nggak boleh. Kalaulah tujuannya untuk zikir, Allah menciptakan kita jari ini berluas-luas. Itu berzikir. Untuk berzikir, bukan dengan benda-benda tertentu. Ucapkan subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Mengapa harus mengkhususkan dengan apa? Benda-benda tertentu, ya kan? Ini yang harus kita apa? Jauh-jauhi. Oke, itu saja sedikit ilmu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan keberkahannya untuk kita dan menjadikan apa? Ya, kita jamaah Masjid Al-Huda, jamaah Masjid Al-Huda, ya, dan seluruh yang mendengar di luar sana, semoga senantiasa diliputi rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong bacakan dulu pertanyaan dari ibu-ibu. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah keyakinan bahwa bila anak sakit-sakitan dia berkeyakinan anaknya itu keberatan nama, dulu namanya diganti, apakah ini termasuk kesyirikan? Nah, barakallahu fiik. Jadi pertanyaan dari ibu-ibu, Ustaz, ya ada istilah kaboten nama. Ya kan? Kalau namanya itu baik, misalnya apa? Muhammad Abdur Rauf misalnya. Ya kan? Kemudian apa? Qadarullah anak itu apa? Sakit-sakitan, badannya apa? Kurus dan seterusnya. Itu nama yang bagus, Muhammad Abdur Rauf. Betul enggak? Kemudian apa? Diganti dengan alasan karena kaboten nama. Apakah ini termasuk ke dalam apa? Kesyirikan? Jelas. Tapi kalau namanya itu misalnya setan, ada namanya apa? Jahanam, ya wajib diganti nama aja kok, nama setan. Memangnya ada Pak Ustadz? Ya mungkin aja. Karena apa? Kan itu di Al-Quran ada katanya gitu. Namanya siapa? KTP-nya apa? Jahanam. Namanya siapa? Setan. Makanya di antara apa? Usaha-usaha yang tidak diberkahi adalah apa? Nasi goreng gila. Gila, nggak usah dibeli, paham ya? Nanti jadi gila. Yang bagus-bagus lah gitu. Kemudian apa itu? Sambal setan, nggak usah dibeli. Kalau itu temenmu, Pak, Bu, nasihatin, bro, ngasih nama yang cakep gitu. Kok
Sambel setan. Gitu. Cabai apa? Cabai. Astagfirullahaladzim, la haula. Ya cabai dulu aja, cabai rawit. Kan cakep. Jadi nggak usah dibeli. Kalau ada apa? Warung-warung namanya apa? Nyeleneh-nyeleneh gitu. Kalau kita punya akses, nasihati. Nama yang cakep gitu loh, apa? Nasi goreng mawut atau apa gitu. Ini kenapa? Nasi goreng gila. Siun nanti takutnya lagi makan apa? Jadi jelma gila. Paham? Nggak usah. Ya. Kalau seperti itu memang harus apa? Diganti. Tapi kalau nama itu sudah bagus, betul enggak? Maka nggak usah diganti. Ya biasalah anak itu sakit karena memang kekebalannya tidak sama dengan apa? Orang dewasa. Jangan dikait-kaitkan dengan apa? Oh, karena ini apa? Harus diselamati. Ya harus buat bubur apa? 7 rupa. Ya kan? Harus ganti nama. Kalau namanya itu sudah bagus, ya si penanya, maka nggak usah. Tapi kalau namanya itu memang benar-benar apa? Tidak bagus, tidak sesuai dengan syariat apa? Islam. Maka wajib bagi kita untuk apa? Sammu auladakum, kata Rasulullah, ya bisamil hasan. Berikan anakmu itu nama-nama yang baik, karena sesungguhnya nama itu adalah apa? Doa, harapan. Jelas ya? Jadi apakah ya itu termasuk apa ke dalam ranah kesyirikan? Masuk. Ya kan? Kalau namanya sudah bagus, kemudian diganti, qadarullah si bocah ini apa? Sakit-sakitan. Bahkan gantinya itu harus apa? Selamatan. Tahu selamatan enggak? Tahu selamatan enggak, Pak Haji? Iya. Harus buat bubur merah, bubur putih, bubur coklat, bubur ini. Riweuh kene. Tinggal kita datang ke kelurahan minta ngurus ganti, Pak, ini di aktenya sama di kakaknya. Ngapain? Kalau itu namanya jelas-jelas tidak sesuai dengan syariat. Tapi kalau namanya itu sudah baik, menurut syariat agama sudah baik, buat apa-apa, nggak masalah. Ya kan? Kita berikan nama itu kepada anak. Ya sakit wajar lah. Emangnya kita apa nggak bisa sakit? Jelas nih? Ya, pertanyaan yang kedua, silakan. Allahu ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah jika kita membenci kebid'ahan dan pelakunya itu termasuk hasad? Karena termasuk hasad. Karena pelakunya itu nyenepi, nyenepi. Oke, apakah membenci kesyirikan, kebid'ahan, dosa dan kemaksiatan itu termasuk penyakit hati yang bernama hasad? Ya tidak. Pernah saya sampaikan di majelis ini, definisi Islam adalah al-istislamu lillahi bitauhid, al-inqiyadu lahu bitta'ah, al-bara'atu minasyirki wa ahli. Al-bara'atu minasyirki wa ahli. Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan cara mengesahkannya. Islam adalah patuh tunduk dengan menjalankan syariat ajaran Allah Rabbul Alamin. Islam adalah berlepas diri, termasuk memusuhi, membenci, meletakkan ketidaksukaan di dalam hati kita terhadap kesyirikan dan pelaku-pelaku apa? Kesyirikan. Termasuk apa? Pelaku kebid'ahan, dosa dan kemaksiatan. Jangan kita jadikan besti. Nah, pertanyaan antum, apakah itu termasuk hasad? Tidak. Hasad itu adalah apa? Ketika orang itu mendapatkan kenikmatan, kesenangan, lalu hati kita itu apa? Muka-muka orang itu apa? Nikmatnya hilang atau kenikmatannya pindah ke saya. Itu hasad. Itu yang dilarang. Yang Rasulullah memperingatkan, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatabah. Tinggalkan olehmu hasad. Tidak senang ada orang lain bahagia, tidak senang ada orang lain mendapatkan kenikmatan. Tinggalkan olehmu hasad, karena hasad itu akan menghabiskan kebaikanmu sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Terang? Jadi ketika kita memiliki ketidaksukaan terhadap kesyirikan, terhadap kebid'ahan, terhadap dosa dan kemaksiatan, termasuk pelaku-pelakunya, apakah itu masuk ke dalam hasad? Boten. Jelas? Bahkan kalau antum menyukainya, maka antum dipertanyakan keislamannya. Setuju? Setuju? Tapi bukan berarti kita terus apa? Serang gitu.
nggak boleh tetap biasa sunnah. Bu, betul nggak? Nanti dibilang ini nih jamaah Masjid Al-Huda, kalau lewat di depan gua songong dia. Lah, siapa gurunya? Gua Pak Hamdi dia. Repot pula tadi. Tetap sunnah, tetap gerak ya, tetap ramah, sama-sama makhluk sosial, hatta kepada orang kafir nggak boleh ganggu, harus saling menghormati. Tapi kita harus meletakkan ketidaksukaan terhadap kesyirikan, kekufuran, termasuk kebid'ahan, dosa dan kemaksiatan. Jelas nggih? Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.